Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar hari ini? Mari kita selalu awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita selalu sehat dan diberi kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar. Hari ini kita akan belajar PLBJ bab 9, Seni Main Pukulan Betawi. Seni main pukulan Betawi. Dalam perkembangannya, main pukulan atau pencaksilat khas Betawi menjadi bagian terpenting dalam kehidupan bermasyarakat Betawi. Seiring perjalanan waktu yang mengubah pola kehidupan masyarakat dan gencarnya arus globalisasi, main pukulan atau pencaksilat khas Betawi semakin terpinggirkan. Keberadaannya tidak lagi menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, kita memiliki kewajiban untuk melestarikan dan merawat seni budaya daerah tersebut agar tetap terjaga dan lestari. Sejarah main pukulan Betawi. Manusia sebagai makhluk Tuhan dikaruniai akal pikiran yang lebih baik dibandingkan makhluk yang lainnya. Kemampuan itu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Salah satunya adalah kebutuhan akan rasa aman. Aman dari gangguan manusia, hewan, dan juga gangguan alam. Kebutuhan inilah yang mendorong manusia untuk mempertahankan diri. Mempertahankan diri memiliki arti yang sama dengan membela diri. Membela diri dalam istilah seni pencaksilat Betawi sering disebut dengan main pukulan. Seni main pukulan berasal dari kata main yang artinya latihan. Ilmu main pukulan tidak boleh digunakan untuk berkelahi, melainkan untuk membela diri saja. Zaman dahulu, masyarakat Betawi harus bisa mengaji dan main pukulan. Banyak mualim Betawi yang pandai main pukulan. Pada waktu itu, ilmu main pukulan sangat diperlukan oleh para mualim dalam menyebarkan agama. Sebab pada zaman dahulu, penyebar agama berjalan kaki dan berpindah-pindah. Kadang-kadang mereka harus berjalan kaki pada waktu malam hari. Perjalanan di malam hari banyak mengundang bahaya. Tokoh silat Betawi. Dalam aliran main pukulan ada tahapan yang harus dilalui murid yang disebut kenaat. Kenaat adalah tahapan main pukulan di mana murid harus berpuasa selama 7 hari dan di hari ke-8 guru memberikan latihan fisik. Latihan fisik ini cukup berat, misalnya menyelam di sungai dan ketika muncul di permukaan guru menyambut dengan pukulan. Main pukulan sangat digemari oleh anak-anak. Mereka mulai belajar main pukulan sejak usia 10 atau 13 tahun. Main pukulan dipelajari oleh anak Betawi, baik laki-laki maupun perempuan. Orang yang menguasai main pukulan tidak boleh digunakan sembarangan. Makin tinggi ilmunya, maka akan semakin rendah hati. Guru main pukulan disebut jago. Tokoh jago yang terkenal antara lain Zaman dari Kampung Sao Besar dari Sawah Besar, Saabun dari Kampung Kemayoran, Sabeni dari Kampung Tanah Abang atau Tanah Abang, Mira dari Kampung Marunda. Selanjutnya, aliran silat. Ilmu main pukulan memiliki banyak aliran. Ada aliran Syah Bandar, Cingkrik, Beksi, Cimande, dan aliran Sabeni. Aliran Syah Bandar dan Cingkrik terdapat di Betawi Tengah atau kota. Di Betawi pinggir terdapat aliran Beksi. Demikian pula di Betawi Pesisir dan Betawi Ora atau Udik terdapat aliran Cimande. Di Tanah Abang berkembang aliran Sabeni. Nama aliran ini diambil dari guru yang mengembangkan aliran ini.
Ada yang mengatakan bahwa aliran ini merupakan cabang aliran cingkrik. Aliran yang amat luas pendukungnya di Betawi pinggir adalah beksi. Beksi juga berkaitan dengan pengamalan agama Islam. Guru beksi disebut engkong. 1. Aliran Syah Bandar. Tidak ada keterangan yang jelas mengapa aliran ini dinamakan Syah Bandar. Aliran ilmu main pukulan ini berkembang di wilayah Betawi Tengah. Dikatakan bahwa aliran Syah Bandar merupakan amalan agama Islam. Dalam aliran ini dikenal istilah ngerasul, yaitu membaca sholawat Nabi bersama sebelum guru menguji kebolehan muridnya. Gaya pencak Syah Bandar mempunyai perbedaan dari gaya pencak yang lain, yaitu tidak banyak menggunakan tenaga. Gerakannya kebanyakan menghindari serangan lawan dan membiarkan terbawa oleh arus tenaga lawan sendiri. Pencak Syah Bandar banyak mempergunakan gerakan depok atau merendah. Jadi, gerakan-gerakan lebih ditekankan pada bagian bawah. 2. Aliran Cimande. Silat Cimande adalah aliran silat yang tertua. Aliran ini berkembang sekitar tahun 1760. Penemunya adalah Abah Khair. Abah Khair mempunyai 2 orang murid, yaitu Mbah Datuk dan Mbah Jago. Kedua murid Mbah Khair berasal dari Sumatera Barat. Aliran Cimande tidak berkembang di DKI Jakarta sebab muridnya menyebarkan ilmu silatnya di daerah asal mereka. Aliran silat Cimande berkembang di Jawa Barat dan Sumatera Barat. 3. Aliran Sabeni. Tanah Abang dikenal sejak dulu sebagai salah satu tempat yang melahirkan jago-jago silat atau main pukulan. Salah satunya adalah Sabeni yang merupakan tokoh Betawi yang dikenal dengan jurus kelabang menyeberang dan merak migel. Jurus-jurus aliran Sabeni terkenal karena kecepatan dan kepraktisannya. Salah satu ciri khasnya adalah permainan yang rapat dan gerakan tangan yang sangat cepat. Jurus-jurus aliran Sabeni apabila dicermati lebih jauh merupakan aliran yang mengutamakan penyerangan. Aliran Sabeni murni untuk bela diri. Berbeda dengan aliran Betawi lainnya yang dapat dipergunakan untuk tarian atau ngibing. Sabeni lahir sekitar tahun 1860 di Kebon Pala, Tanah Abang, dari orang tua bernama Canam dan Piah. Nama Sabeni mulai dikenal setelah mampu mengalahkan Macan Kemayoran. Ketika itu Sabeni hendak melamar putri si Macan Kemayoran. Lalu ketika terjadi pertarungan di Princen Park, saat ini disebut Lokasari, di mana Sabeni berhasil mengalahkan Jago Kuntau dari Cina. Jago yang dikalahkan Sabeni sengaja didatangkan oleh pejabat Belanda bernama Tuan Danu. Tujuannya adalah tidak menyukai aktivitas Sabeni dalam melatih main pukulan para pemuda Betawi. Selanjutnya, ketika Sabeni dalam usia lebih dari 83 tahun berhasil mengalahkan jago-jago bela diri judo dan karate yang sengaja didatangkan oleh penjajah Jepang. Peristiwa terakhir adalah pertarungan Sabeni di Kebon Sirih Park, sekarang Gedung DKI, pada tahun 1943. Atas kemenangannya, Sabeni dibebaskan dan diberi hadiah. Kemenangan demi kemenangan. 4. Aliran Cingkrik. Cingkrik muncul dari ungkapan Betawi. Kata cingkrik berasal dari kata jingkrak-jingkrik atau cingkrak-cingkrik yang artinya lincah. Gerakan cingkrik diilhami dari gerak-gerik seekor kera yang lincah. Kemudian gerakan tersebut dikembangkan menjadi sebuah jurus silat atau main pukulan yang lincah. Dahulu banyak orang Rawabelong yang menimba ilmu ke Kulon. Tidak dapat dipastikan tempatnya karena daerah Meruya dan Tangerang sudah dianggap wilayah Kulon atau oleh orang-orang Rawabelong
pada waktu itu. Mereka ke kulon untuk belajar ilmu agama dan ilmu bela diri, baik ilmu batin maupun main pukulan. Tokoh cingkrik dari Rawabelong yaitu Ki Maing. Ki Maing menyebarluaskan jurus barunya itu kepada jawara-jawara Rawabelong. Pada saat itu, cingkrik lebih dikenal dengan main pukulan. Jurus cingkrik dari Ki Maing diturunkan kepada 3 orang, yaitu Ki Saari, Ki Ajit, dan Ki Ali. Aliran Beksi. Beksi berasal dari kata besi yang berarti kuda-kuda, bahwa kuda-kuda merupakan dasar atau fondasi ilmu bela diri. Tokoh pertama aliran Beksi adalah Li Cheng Hock. Beliau lahir di Kampung Dadap, Tangerang. Kakeknya seorang pendekar dari Amoy, Tiongkok Selatan. Pertama kali belajar main pukulan kepada Ki Jidan dan Ki Maima. Kemudian Li Cheng Hock mengolah ilmu dari Ki Jidan, Ki Maima, dan juga kakeknya sehingga menjadi besi. Beliau mengubah istilah besi menjadi beksi dengan tujuan agar memiliki arti yang jelas dan dijadikan amanat kepada murid-murid perguruan. Beksi berasal dari singkatan berbaktilah engkau kepada sesama insan. Li Cheng Hock mewariskan ilmunya kepada putranya Li Jitong dan seorang pribumi bernama Ki Mur Hali. Selain aliran beksi dari Kampung Dadap, ada lagi beksi yang berkembang di wilayah lain, yaitu beksi dari daerah Marunda Pulau Cakung dan Pulau Panggang, wilayah Kepulauan Seribu. Aliran beksi tersebut masih ada dan berkembang sampai saat ini. Aksesoris, yaitu yang pertama digunakan iket atau setang, yang kedua peci, ketiga baju tikim, keempat celana pangsi, 5 sarung, 6 gesper haji atau sabuk, 7 akik, 8 gelang akar bahar, 9 senjata, yaitu berupa golok atau belati dan sejenisnya. Nilai luhur. Nilai-nilai yang terkandung dalam seni main pukulan Betawi antara lain melatih bersikap sabar. Seorang yang sudah menguasai seni bela diri hendaknya mampu mengendalikan diri, tidak emosional, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, dan sebagainya. Bersikap sabar artinya ketika marah pandai menahan diri untuk tidak semena-mena terhadap orang lain. Dapat melatih kedisiplinan karena seorang jago harus menempa diri secara terus-menerus. Hal ini memerlukan kedisiplinan berlatih. Nilai luhur lainnya adalah dapat menghargai warisan budaya leluhur. Melatih kedisiplinan karena para tokoh dapat menjadi hebat dan terkenal berkat berlatih dengan disiplin. Manfaat seni main pukulan Betawi. Dengan mempelajari dan memiliki keterampilan main pukulan banyak manfaatnya. Contoh manfaat secara fisik yaitu meningkatkan kebugaran dan kesehatan, kekuatan, kecermatan, serta ketangkasan. Manfaat secara moral dapat melatih bersikap sabar, disiplin, tidak sombong, dan menaati tata krama. Tata krama untuk menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Selanjutnya, kerjakan soal latihan. Di sini ada soal latihan pilihan ganda nomor 1 sampai dengan nomor 10. Kalian tuliskan di buku latihan kalian masing-masing. Kalian tulis soal beserta pilihannya. Ya, kiranya sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.